Gue Mikali, kali ini gue akan modifikasi CBR gue, tepatnya sistem pengereman. Apa aja yang gue modif, brand apa aja yang gue pakai, ikuti terus aja videonya. Enjoy, and let's go. Sebelum kita modifikasi pengereman, kita harus tahu dulu seperti apa sih sistem pengereman itu bekerja. Di sini gue akan bahas sistem pengereman hidrolik, karena di CBR gue cuma ada sistem pengereman hidrolik. Yang namanya sistem, itu berarti terdiri dari beberapa parts. Yang pertama itu master rem. Master rem ini yang biasanya kita pegang ketika ngerem. Di dalam master rem ini ada beberapa bagian, yaitu handle trigger, reservoir, dan brake pump. Karena sistem ini hidrolik, jadi ada kaitannya dengan liquid atau cairan yang biasa kita sebut dengan minyak rem. Minyak rem ini ditampung di reservoir, dan ketika kita menarik handle trigger, minyak remnya bakal didorong oleh brake pump menuju ke kaliper melalui selang rem. Kaliper itu yang biasa kita lihat di kaki-kaki motor, di dekat velg dan cakram rem. Di dalam kaliper ini ada dua komponen utama, yaitu piston dan kampas rem. Minyak rem yang didorong oleh master rem akan masuk ke kaliper dan mendorong piston, sehingga mengakibatkan kampas rem yang menjepit cakram dan terjadilah pengereman. Masing-masing dari parts ini, master rem, kaliper, selang rem, dan cakram rem, bisa dimodifikasi dan di-upgrade secara terpisah. Jadi kombinasi modifikasinya akan sangat beragam. Bisa aja kita modifikasi kalipernya aja, atau selang remnya aja, atau bahkan ganti secara keseluruhan sekaligus. Yang penting, asal nggak bottleneck. Tapi kayaknya bottleneck itu bukan istilah otomotif deh. Tapi intinya, jangan sampai parts yang dimodifikasi itu under spec atau over spec, melewati kapasitas dari parts yang lain. Contohnya, upgrade kaliper 4 piston, tapi master remnya masih pakai OEM yang pompanya cuma 12 mm. Sehingga pengeremannya nggak akan maksimal, atau bahkan nggak ngerem sama sekali. Di sini, di batas kota ini. Nah, setelah kita tahu bagaimana sistem pengereman bekerja, waktunya kita modifikasi. Barang-barangnya udah ada di sini, jadi langsung aja kita unboxing. Untuk kaliper depan, gue pakai RCB R1 4 piston. Jadi ini upgrade 2 kali lipat dibanding OEM-nya yang cuma 2 piston. Selain itu, kalau OEM-nya cuma ada piston di satu sisi, ini ada di dua sisi, jadi pengeremannya jauh lebih maksimal. Kaliper belakang, gue pakai RCB R55, 2 piston, sama seperti yang depan, ini upgrade 2 kali lipat, yang mana OEM-nya cuma ada 1 piston. Selang rem gue pakai TDR karbon yang materialnya udah pakai stainless. Berbeda dengan OEM-nya yang berbahan rubber, jadi bakal lebih stabil. Yang mana kalau rubber itu ketika dipakai lama dia bakal agak ngembang dan menjadi kurang maksimal ngedorong minyak rem ke kaliper. Terakhir ada master rem. Master rem depan gue pakai Nissin Samurai 16 mm. Harusnya sih ini udah sangat cukup untuk dorong 4 piston yang ada di depan. Nissin Samurai ini juga merupakan master rem radial, sehingga transfer tenaganya yang instan dan menghasilkan respon yang lebih cepat. Dikarenakan master rem radial memposisikan piston sejajar dengan handle trigger. Sedangkan yang belakang gue masih pakai OEM-nya, karena secara teori harusnya 12 mm masih kuat lah ya untuk dorong 2 piston yang ada di belakang. Meskipun akan lebih dalam aja ngeremnya, tapi gak apa-apa. Karena di motorsport rem belakang itu ukurannya sangat minim karena ada engine brake. Tapi yang paling penting 12 mm harusnya kuat dorong 2 piston. Tapi ya tonton aja sampai habis videonya.
teori gue bener atau enggak. Ya, hitung-hitung buat motong budget juga lah ya. Dan sekarang gue akan langsung pasang partsnya. Let's go. Nah, kali ini gue bakal nge-bedding rem, guys. Jadi bedding rem itu biasanya dilakuin kalau kita ganti kampas rem atau cakram di rotor. Kenapa harus di bedding? Karena kalau kita pakai pad brake yang baru atau kampas rem yang baru atau cakram yang baru, itu lapisan luarnya itu licin, guys. Jadi kalau ngerem tuh gak akan ngerem. Dia akan nyerosot aja terus. Nah, karena itu kita perlu di bedding namanya. Gimana caranya? Gue bakal akselerasi sampai 60 km per jam. Setelah itu gue bakal rem sesedikit mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai dalam banget remnya, tapi sesedikit mungkin, tapi tetap ngerem gitu. Nah, nyampe berhenti ke 10 atau mungkin 15 km per jam. Nah, gue coba ya 60. Situ gua rem pelan-pelan, dikit banget, sampai 15 kali ya. Oke, segini. Nah, gua bakal lakuin itu 5 kali buat rem depan, 5 kali buat rem belakang. Ya, mungkin ada yang tanya buat apa nge-bedding rem itu. Ya logiknya mungkin ya pakai aja gitu langsung. Nah, masalahnya kalau kita langsung pakai gitu, langsung kenceng rem dalam, ya bisa aja lama-lama dia bakal kegerus sendiri gitu bagian luar kampas rem sama cakram kalian. Tapi kalau kayak gitu nanti bakal nggak rata, kemungkinan nggak ratanya itu bakal tinggi habis sebelah gitu si kampas remnya. Dan kalau udah kegerus sebelah tuh sayang, pengereman nanti jadi nggak maksimal dan bakal boros nanti, karena yang kontaknya tuh banyak kan di satu sisi gitu, nggak keseluruhan si kampas remnya. Dan biasanya bakal bersuara juga sih, jadi bakal sok. Ya kalau rodanya jalan tuh bakal ada kemungkinan untuk ketahan. Setelah terpasang dan di bedding pengeremannya, jadi luar biasa pakem. Gue suka banget sama hasilnya, baik secara tampilan maupun fungsi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Itu aja video gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya. See you guys in the next video. Bye-bye. Yeah, the shining golden side. Let your inner spark ignite. Find a treasure, a growing bright. Reach out for it and take a flight. Lucky or not, at least you try. Chin up and yourself confined. No doubt, face on your side. You're chosen, so enjoy the ride. Kalau udah sebulan bikin video reviewnya kali ya.